adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alkitab berkata tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan dengan ucapan syukur kita, karena Dia Tuhan Allah yang baik buat kita. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh hebat, Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Sebab itu kami mau rayakan kebaikan-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami beri yang terbaik dari hati kami dengan kekuatan kami Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Yesus, kami datang bawa hati yang menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
sini. Mari percaya, Dia Allah yang bertahta dalam pujian umat-Nya. Dia Allah hadir dengan kuasa-Nya, dalam kasih-Nya Dia memeluk kita. Hadiratmu ada di sini, mengerjakan hati kami. Yesus, Roh Kudus, biar Kau mengalir penuhi umat-Mu, membakar setiap hati cinta akan-Mu, biar selalu menyala. Kami naikkan pujian sembah bagi-Mu, Yesus. Mari satukan nama Yesus Tuhan, Allah yang bekerja bagi setiap kami. Percayai Dia dalam setiap hal, bahkan dalam setiap saat kita ada dalam keputusasaan. Saat kita ada dalam keputusasaan, mari pandang Yesus, pandang Allah yang maha besar. Yesus yang selalu bersama dengan kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Dia yang akan memampukanmu, memampukan saya. Kita akan berjalan bersama dengan Yesus, dan akan ada kemenangan bagi setiap kita yang percaya padanya. Mari naikkan pujian baginya. Percaya bahwa Dia hadir dalam kuasa dan kasih-Nya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan percaya katakan, Kau yang hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas buat umat-Mu. Kau sedang bekerja dan akan selalu bekerja bagi kami, mengerjakan yang terbaik buat umat-Mu Tuhan. Di sini kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini kesembuhan, terjadi di sini kelepasan. Mari semuanya katakan, terjadi di sini. Mari semua yang percaya akan terjadi di tempat ini, mari bersama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kaulah segalanya buat kami Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Pencipta selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkan, Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan. Mari puji Dia, memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu,
selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan. Bukan pujimu Tuhan, kebebasanku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kau segalanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, bersorak-sorai baginya, haleluya. Sebab Dialah Raja yang bertahta dalam kemuliaan. Mari puji muliakan Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan. Bersyukur padanya, sebab Dia Allah yang berkuasa buat umat-Nya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Mari bersorak. Agunglah kebukit-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kami akan selalu masyurkan Engkau, Raja segala raja. Bersyukurlah kepadanya, mari bawa pujian, pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta
hari-harimu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Percaya seluruh semesta sujud menyembah bersama. Kagumlah perbuatanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Raja yang mulia. Silakan duduk kembali saudaraku. Sebab Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya untuk kita bisa diselamatkan. Maka kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan selalu menyenangkan hatinya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, ini kerinduan kami Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Kerinduanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di tengah-tengah kesulitan manusia, di tengah pandemi COVID-19, di tengah kegentingan dan kekacauan dunia, Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami berjalan dalam kemenangan dari hari ke hari, supaya kami mendapatkan terang ketika kami berjalan di dalam gelap, dan kami mendapatkan kekuatan ketika kami harus menghadapi masalah-masalah dan kesulitan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menopang, menguatkan, dan menghibur kami semua. Kami akan mendengar pesan firman-Mu untuk hari ini dan hari-hari ke depan, memperlengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah lewat firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan memperhatikan pesan firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai lidah adalah api. Nah, kita akan melihat dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah,
Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lidah adalah salah satu bagian tubuh manusia yang begitu penting, dan ini menentukan hidup dan mati seseorang. Dikatakan di dalam kitab Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus tadi, lidah itu adalah menyerupai api. Nah, kalau saudara lihat di hidup sehari-hari ya, di dapur itu api itu bisa untuk memasak ya. Tetapi api yang sama itu dapat membakar rumah, saudaraku. Nah, lidah kita, kata-kata di lidah kita itu, saudaraku, dari satu mulut, dari satu lidah ini bisa mengeluarkan negatif dan positif. Tadi dikatakan dari sisi negatifnya, kitab Yakobus pasal 3 tadi, ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi rupa-rupanya seluruh tubuh ini bisa dinodai karena kata-kata, saudaraku. Kata-kata bisa menciptakan api penghiburan, api semangat, memberikan api kehidupan, memberikan api kekuatan, kesembuhan. Bahkan kata-kata itu bisa memberikan api mujizat, saudaraku. Kalau saudara lihat dalam kitab Tuhan Yesus dengan Bartimeus misalnya, yang buta itu, Tuhan Yesus ngomong, apa yang aku kendaki supaya aku perbuat? Tuhan, aku ingin melihat. Pergi, imanmu menyelamatkan engkau. Akhirnya melek, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus gak ngomong, kira-kira bagaimana Bartimeus? Ya tetap buta sampai seumur hidupnya. Tapi karena Tuhan ngomong, pergi, imanmu menyelamatkan kamu. Jadi, saudaraku. Nah, contohnya juga seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan ngomong, bangun, angkat tilammu, jalan. Loh, orangnya gede-gede, tangi, terus jalan, saudaraku. Nah itu kalau Tuhan gak ngomong kira-kira bagaimana, saudaraku? Ya lumpuh, sampai matinya dia lumpuh. Nah itu karena kata-kata yang ajaib ini yang keluar, saudaraku. Jadi kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 1 misalnya, ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu Tuhan gak ngomong jadilah terang, kira-kira apa, saudaraku? Kejadian pasal yang pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan langit atau bumi itu dalam keadaan gelap gulita. Nah kalau Tuhan gak ngomong jadilah terang, kira-kira bagaimana, saudaraku? Ya tetap gelap. Karena Tuhan ngomong jadilah terang, maka terang itu jadi. Ayat 6 dan 7, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kemudian Allah menjadikan cakrawala itu dan membuat air yang di bawahnya cakrawala itu terpisah dari yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Karena apa ngomong? Ayat yang ke-14 dan 15, jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk memisahkan hari-hari, tahun-tahun. Dan sebagai penerang biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Nah kalau Tuhan tidak ngomong jadilah benda-benda penerang, ya dia tetap peteng, saudaraku. Gak iso. Jadi karena perkataan itu jadilah sesuatu.
Jadi kayaknya perkataan apalagi kita, saudaraku. Kita yang sudah percaya Yesus Kristus, dikatakan kita, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kemudian kamu akan menjadi saksiku dengan kuasa itu. Nah, di bibir kita ini, di lidah kita ini, saudaraku, di perkataan kita ini, itu ada kuasa yang tidak karuan hebatnya, saudaraku. Tapi juga dari mulut yang sama, bisa kita mengutuk, bisa kita ngomel-ngomel, bisa kita mengeluh, bersungut-sungut. Coba saudaraku, kalau engkau dalam rumah tangga ini, hari-hari ada padu saja, bertengkar, bahasa hewan keluar, sedikit-sedikit marah-marah, emosi, maka rumah itu suasananya beda, saudaraku. Karena yang kau lepas itu negatif, goblok. Anaknya tidak bisa melakukan sesuatu, goblok. Loh, yang perkataan kayak gitu di goblok ini goblok tenan. Sopo jajale sing ngurus yang bisa jadikan Peter? Gak bisa, saudaraku. Nah, kalau kamu ngomong goblok, akhirnya itu kayak menciptakan, kayak memberi nyawa ke kata-katamu. Semakin banyak ngomong goblok, semakin menjadi kenyataan. Titenono kita sodak nih, tabrak motor. Lah itu kayak apa, saudaraku? Itu sering dikata-kata umumnya di masyarakat. Delok we, orang gatekne wong tua dadi kere. Lho ki nek ngomong kere tenan ya sudah dikere, saudaraku. Itu ucapan itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, hal-hal yang terjadi di sekitar kita, itu memang banyak yang negatif. Saya tahu, kita tahu bahwa sakit itu fakta ada. Kegagalan itu ya ada. Namanya kematian itu juga ada, saudaraku. Tapi, itu memang kenyataan. Tetapi kita mempunyai firman yang mengatakan dengan bilu-bilunya aku sembuh. Kita juga mempunyai firman, saudaraku. Aku diberkati, aku tidak kekurangan. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kubutuhkan. Ketika seseorang gagal, kau ngomong gagal terus, ngomong gagal, aku ini orang gagal, aku ini pesek, mesti gak dapat pasangan hidup, aku ini kelemon, aku ini orang desa, aku tidak mempunyai modal, ya sing ini nasibku. Ngomong terus-menerus seperti itu, semakin sering saudara ngomong itu, semakin saudara memberi nyawa dan memberi kehidupan kata-kata kotor itu, saudaraku, dan semakin akan mendekati kenyataan. Jadi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita tidak ditakdirkan, direncanakan untuk hidup dalam kecelakaan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Dikatakan, kok aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Coba kayak gitu. Lah anak Tuhan sakit sedikit, waduh aku loro. Ini biasanya lorong ini marai mati. Mau mati ya mau mati tenan. Ya rasa nongko memakan buahnya. Itu Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya ya makan buahnya. Ya rasanya dewe, saudara, kalau kita sudah begitu itu. Karena memang kita menginginkan kayak begitu. Uang rugi sedikit ngomong, aduh rugi, gulung tikar ya mesti, dino-dino sing diomong ya gitu, ya gulung tikar ya rasanya dewe itu buahnya kok, saudaraku. Engkau mengatakan seperti itu, akhirnya jadilah seperti itu. Daud waktu menghadapi Goliat, Daud tidak mempunyai orang untuk menguatkan dia, saudaraku, kata-kata itu. Gak ada yang menanamkan dia selain hukum Taurat yang ada di benaknya Daud. Papahnya menyuruh dia hanya menggembalakan domba di padang. Kakak-kakaknya merendahkan dia. Pulang kamu, mulai kono delok perang barang. Raja Saul mengatakan, kamu itu loh gak pengalaman perang. Kamu gak bisa lawan Goliat itu. Loh, lah semua orang kok negatif sama Daud. Daud tidak peduli. Yang terakhir, si Goliat waktu tampil, saudaraku, diketawain. Lah wong cek umur 17 ya.
gak tahu perang sama sekali. Nah, Goliat raksasa tingginya hampir 3 meter, saudaraku. Pahlawan perang, tubuhnya mungkin bertato, dempal, sispek. Pokoknya orangnya menakutkan, mengerikan, saudaraku. Dan dia mengatakan kepada anjingkah aku, maka kamu membawa tongkat menghadapi aku. Lalu dikutuki Daud oleh si Goliat. Kutuk loh saudaraku. Tapi kutuk dari orang lain atau dari seseorang atau dari kuasa kegelapan akan bisa dipatahkan ketika engkau mengatakan firman. Itu menakut-nakuti si Goliat. Setelah papanya, setelah kakaknya, setelah Raja Saul, saya ganti si Goliat, saudaraku. Hadapilah aku, maka akan memberikan dagingmu, mayatmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Tapi Daud, saudaraku, gak ndelok tingginya atau bahasa kerasnya prejengan si Goliat. Dia tidak melihat pengalamannya Goliat, tidak melihat pedangnya Goliat yang sudah membunuh berapa ratus, berapa ribu orang. Tapi dia melihat Tuhan. Dia ngomong ini ya saudaraku. Kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan Allah semesta, barisan tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu ke tanganku. Hari ini juga akan mengalahkan kamu, memenggal kepalamu dan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Farisi kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar untuk membuat supaya Israel ini tahu dan jemaat ini tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Daud menguatkan dirinya, saudaraku. Yang lain-lain negatif. Oh ini sepi, ini COVID, aku daganganku gak mungkin payu. Aku ki utangku akeh, ora mungkin lunas. Lho ki gek omongan apa lho, saudaraku. Itu awake dhewe itu kita ini ngomong untuk mengutuki diri sendiri. Lah kok ya bodoh men, saudaraku. Kita harus memberkati diri kita dengan kata-kata kita lewat firman Tuhan. Ya memang nyatanya begitu memang. Ketoke gak lunas-lunas. Mbok nganti lembaran kodok kita ya ora lunas. Awake dhewe ngomong wis iki sulit ini utangi lunas. Lah ada firman loh saudaraku. Kenyataan memang begitu tapi di sisi lain engkau dan saya itu mempunyai firman. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, akan pakaianmu, akan apa yang kau pakai di tubuhmu. Lihat burung-burung di udara dan seterusnya. Jangan khawatir, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Tuhan menjamin itu, mbok dikatakan kata-kata ini gitu loh saudaraku. Ojo seperti orang luar, kita ini warga kerajaan Allah, hidup bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Mulut kita itu juga begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar men-set kembali, reset kembali. Ini mulut kita, lidah kita. Di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 37. Itu dikatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Gitu ya saudaraku. Jadi Tuhan itu memberikan kita kuasa dalam hidup kita. Untuk menghidupkan, untuk memberkati, kuasa untuk mengimani sesuatu yang terjadi ini mesti baik. Anakku ini mesti bisa mengatasi kesulitan di sekolahan. Aku pasti bisa membiayai biaya sekolah anak-anakku. Jualanku ini mesti laris. Saudara, di jemaat kita ini ada punya karyawan. Itu dia ngomong tidak boleh ngomong sepi. Waduh, hebat juga ini saya pikir-pikir. Gak boleh ngomong sepi, saudara. Lagi ini aku ngerti. Ada jemaat yang pokoknya ini karyawannya gak boleh ngomong sepi. Lelek COVID gini loh, saudara. Gak ngomong sepi. Piye loh, nyatanya ya sepi. Iya nyatanya sepi. Tapi firman Tuhan ngomong bahwa kita ini
segala sesuatu disediakan oleh Tuhan untuk kita. Hidup kita dicukupi oleh Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan banyak mengatakan demikian. Nah, akhirnya dalam kondisi COVID ini diberkati Tuhan loh, saudaraku. Karena apa? Gak oleh ngomong sepi. Ngomongnya iki dagangannya diberkati. Wah, ini pasti untungnya gede. Kayak gitu, saudaraku. Juga waktu dulu itu mamanya Bu Ella, Ibu Suwarto, Ibu Heti. Ketika di Tulungagung mendengar khotbahnya Ibu Els de Croix dari Belanda, berapi-api. Bu Warto itu lagi hamil. Hamilnya ya hamil Bu Ella yang sekarang ada di sini, saudaraku. Dan itu dipegang perutnya Tuhan, karena anaknya yang 3 itu laki-laki. Lagi gue laki-laki nih, waduh, lah jadi lanang kabeh. Nah, waktu itu ada pengkhotbah perempuan dipegang perutnya yang hamil itu. Tuhan, aku minta perempuan. Dan kalau ini nanti yang lahir perempuan, biarlah seperti hambamu, Bu Els de Croix dari Belanda. Akhirnya metulah dadile Bu Ella seperti ini, saudaraku. Karena apa? Ya omongannya mamai. Lelek mamai gak ngomong belas. Wah, iki hamilku ku ya koyo biyen neh. Paling-paling ya lanang neh, ya paling ya ngono kuwi. Lah ya beda neh, saudaraku, gak bisa begitu. Saudaraku, kita harus ngomong baru jadi sesuatu loh. Tuhan itu ada di mana-mana beserta dengan kita. Tapi gak akan terjadi apa-apa sebelum kita ngomong. Tuhan ngomong ke Lazarus, mati 4 hari, wis bau. Tapi Tuhan Yesus ngomong, Lazarus keluar, bangkit. Lah, jenggelek, poncongannya metu urip, saudaraku. Keluar dari gua. Lalu kalau Tuhan gak ngomong, keluar. Ya tetep aja geletek di kuburan gak urip, saudaraku. Gak hidup. Loh karena apa? Ya kata-kata. Jadi ada sih pepatah bahasa Indonesia, mulutmu itu harimaumu. Wah, ini sehingga kata-kata ya sopo itu jadi ya seperti begitu. Apa yang kita keluarkan dari mulut itu kita memakan buahnya, saudara. Jadi kata-kata saudara dengan saya harus kita perhatikan baik-baik. Supaya itu benar-benar menghasilkan sebuah kehidupan, kesembuhan, kedamaian, ketenangan. Di rumah hubungan suami istri bisa sejuk. Di komsel hubungannya bisa enak, saudaraku. Karena apa? Kata-kata. Jajalnya padu terus, saudaraku. Berselisih terus. Apanya dari perselisihan itu kata-kata kotor keluar. Kata-kata negatif keluar. Jadi apa yang keluar itu akan menjadikan kita seperti apa yang kita percayai, saudaraku. Lama-lama akan menjadi seperti itu. Semakin banyak kita berkatakan, semakin mendekati kenyataan. Tidak hanya Daud, waktu 10 pengintai itu juga mengintai tanah Kanaan. Yang 10 orang itu ngomong, saudaraku. Tanah Kanaan itu orangnya raksasa-raksasa. Di sana ada orang Amori. Di sana ada orang Kanaan, orang Yebus, orang Amalek dan seterusnya, saudaraku. Kita tidak mungkin bisa masuk, orang-orangnya raksasa dan kotanya besar-besar dan sangat berkubu. Kita tidak akan bisa maju. Kita ini seperti walang. Duh, lah ngomong 10, 12 yang 10 ngomong gitu ya, saudaraku. Lah ngomong sudah bersungut-sungut, kita tidak bisa ke sana. Kenapa Tuhan harus membawa saya ke padang gurun ini supaya kami mati makan pedang? Istri anak-anak kami menjadi tawanan. Ayo lebih baik kita kembali. Ngono saudara. Nah perkataan ini zaman dulu ada di kemah-kemah. Ya mesti persungutane masuk di kemah-kemah nulari wong, saudaraku. Nah kabeh ketularan uang 2 juta itu bangsa Israel. Antara 2 juta, 3 juta. Nuwangi semua, saudaraku, di dalam kitab Bilangan pasal 14, mulai ayat yang pertama itu. Loh orang 10 itu loh mempengaruhi orang hampir 3 juta. Nuwangi semua, saudaraku. Tapi orang yang 2 ini, saudaraku. Orang yang ke-10 itu. Dan orang yang bersungut-sungut dibunuh Tuhan di padang gurun.
dengan keturunan, dengan orang-orang yang sejaman dengan mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua, kita masih bisa masuk. Kita akan telan mereka, yang melindungi mereka sudah tidak ada pada mereka. Itu tanah sudah dijanjikan kepada kita. Penuh susu dan madunya. Ngomong-ngomong sing positif, kewabeh saudaraku. Sing positif, Tuhan menyertai kita, kita akan mengalahkan mereka. Oh no ya saudaraku. Akhirnya mereka dan keluarganya masuk tanah Kanaan. Sing 10 itu sama yang bersungut-sungut itu berhantaran mayatnya di padang gurun. Nah saudaraku, siapa sing kita ikuti? Jangan ikuti pada umumnya atau orang luar atau nasihat-nasihat yang membingungkan. Ikuti firman saudaraku. Perkatakan firman, maka akan mengubah hidupmu. Jangan mengutuki dirimu, jangan mengutuki komselmu, jangan mengutuki pekerjaanmu. Jangan mengutupi gerejamu, jangan mengutupi pimpinan kelompok selmu, saudaraku. Lepaskan berkat, lepaskan kesembuhan, lepaskan anugerah, lepaskan kekuatan-kekuatan. Maka berkat Allah, anugerah yang dijanjikan kepada kita akan menjadi kenyataan. Dan kita menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, sebab firman itu tinggal di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami semua yang mendengar di rumah-rumah atau di tempat di mana kami berada. Mulai hari ini, Tuhan kiranya Engkau mengeset bibir, mulut, lidah kami, kata-kata kami. Kami selaraskan dengan firman-Mu. Walaupun faktanya berbeda, tetapi kiranya firman-Mu yang mengerjakan keberuntungan, keberhasilan, kesehatan, kesembuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat rahmat Tuhan turun ke atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman
Dan kita akan mendengar pengumuman. Saudaraku, minggu depan ini kita sudah memasuki bulan Desember. Ya. Dan minggu pertama. Jadi pengumuman Komsel itu seperti biasa. Doa pagi itu Selasa dan Rabu jam 5. Ibadah pemuda 6:30 ada di gereja. Ibadah online tetap ada jam 7 dan anak-anak jam 8. Ada ibadah anak-anak sudah ada yang tatap muka, jadi mengikuti ibadah tatap muka yang sudah offline di gereja jam 7, setengah 9 dan jam 4 sore. Dan saudaraku, dana Natal yang terkumpul, saya mendapat berita dari Bendahara Natal sekitar 4 juta lebih sedikit begitu ya. Jadi belum ada 5 juta. Mari saudara, karena ini sudah minggu depan sudah memasuki bulan Desember, saudara silahkan mengirim atau menitipkan. Bagi saudara yang belum datang ke gereja bisa menitipkan atau menelpon staf penggembalaan. Nah, Rabu jangan lupa ada spiritual breakthrough jam 6 sore. Saya percaya bahwa kita diberkati untuk memberkati. Dan dana Natal kebutuhannya 35 juta, tetapi saya percaya pasti tertutup bahkan lebih. Ya, tidak ada pengumuman yang lainnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup doa. Saudara, kita angkat tangan kita ke surga. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan berfirman kepada kami bahwa Engkau sudah menaruh kuasa firman itu di dalam diri kami, di dalam hati kami, dan di dalam mulut kami. Jadi apapun yang terjadi tidak lagi tergantung dengan keadaan, tetapi tergantung kepada firman-Mu yang ada dalam diri kami. Dan mulai hari ini Tuhan, kami akan memakai kuasa firman-Mu. Penuhi hidup kami, pikiran kami dengan firman-Mu. Jadi ketika kami membaca firman-Mu, kami memikirkannya, maka itu akan memenuhi hidup kami dan kami akan memperkatakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi harus berubah seperti firman Tuhan. Kami percayakan kuasa firman-Mu karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih ada, kami sehat ini karena kemurahan-Mu. Sekarang kami percaya kasih setia-Mu turun atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini, hidup kami diubahkan dan kami akan menikmati kuasa firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. El Shaddai.